Selamat datang di channel kami. Di sini, kami menyajikan kisah-kisah horor dan misteri dari berbagai daerah. Setiap cerita akan membawa kalian ke dunia yang penuh ketegangan dan teka-teki. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan kisah seru lainnya. Mari kita mulai petualangan kisah ini. Di sebuah desa terpencil yang terletak di kaki pegunungan, keluarga Wiratma dikenal sebagai keluarga yang sangat dihormati dan terpandang. Rumah mereka yang besar dan megah berdiri kokoh di tengah-tengah hamparan sawah yang subur. Hartawan, sang kepala keluarga, menjalani hidup yang penuh dengan kemewahan. Ia memiliki bisnis yang sukses, dan hampir setiap barang yang ada di rumahnya memiliki nilai yang tak ternilai. Ratna, istrinya, selalu tampak anggun dan elegan, menemani hari-harinya dengan senyum yang menenangkan. Mereka memiliki dua anak yang sehat dan cerdas. Bagas, anak sulung mereka yang berusia 17 tahun, dan Sinta, adik Bagas yang masih berusia 10 tahun. Semua tampak sempurna di luar. Keluarga ini seolah memiliki segalanya. Namun, di balik kehidupan yang terlihat ideal itu, sedikit orang yang tahu bahwa keberuntungan mereka tidak datang begitu saja. Harta yang mereka nikmati, kesuksesan bisnis yang mereka jalani, dan kemewahan yang mereka peroleh selama bertahun-tahun adalah hasil dari sebuah perjanjian gelap yang dibuat oleh sang kakek, Eyang Surodipuro, 10 tahun lalu. Semua berawal dari keinginan Eyang Surodipuro untuk mendapatkan kekayaan yang melimpah, yang ia harapkan dapat menyelamatkan keluarganya dari kemiskinan yang telah mereka alami selama bertahun-tahun. Eyang Surodipuro bukanlah orang sembarangan. Meskipun ia dikenal sebagai orang yang bijak dan sangat menghormati tradisi, ia juga memiliki sisi gelap yang tidak banyak diketahui orang. Pada suatu malam yang sangat gelap, Eyang Surodipuro melakukan ritual pesugihan yang sangat berbahaya di tengah hutan larangan, sebuah tempat yang dipercaya memiliki kekuatan gaib yang sangat kuat. Dalam ritual tersebut, ia bersekutu dengan makhluk gaib yang sangat kuat, yang menawarkan kekayaan yang melimpah sebagai imbalan atas pengorbanan yang harus dilakukan oleh keturunannya di masa depan. Eyang Surodipuro percaya bahwa ia bisa menghindari takdir yang menanti keturunannya, yaitu menjadi tumbal bagi makhluk gaib itu, dengan menyembunyikan rahasia tersebut dari keluarganya. Ia berpikir bahwa kekayaan yang didapatkan akan memberikan hidup yang lebih baik bagi anak cucunya, dan ia pun bertekad untuk menyembunyikan kebenaran tersebut sampai ia menghembuskan napas terakhir. Namun, yang tidak ia sadari adalah bahwa karma dari perjanjian tersebut tidak bisa dihindari, dan suatu saat nanti, kutukan itu akan kembali menghantui keluarganya. 10 tahun berlalu, dan kehidupan keluarga Wiratma berjalan seperti biasa. Hartawan, yang kini telah menjadi pemilik beberapa perusahaan besar, merasa bahwa hidupnya berada di puncak kesuksesan. Semua orang mengagumi keluarganya, dan mereka dipandang sebagai simbol kemakmuran dan keberuntungan. Namun, semakin lama, hartawan mulai merasakan ada yang tidak beres. Keanehan demi keanehan mulai terjadi, dan semuanya dimulai ketika anak sulungnya, Bagas, mulai menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Bagas, yang dulu ceria dan penuh semangat, kini sering terbangun tengah malam dalam keadaan gemetar, tampak seperti terkejut dari mimpi buruk yang menghantuinya. Setiap kali ia terbangun, wajahnya pucat, dan ia terlihat sangat kelelahan. Tidak jarang, ia berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti, seolah-olah berbicara dengan seseorang yang tidak tampak oleh orang lain. Bagas selalu merasa terjebak dalam dunia yang asing dan gelap, seolah-olah ada sesuatu yang mengikutinya setiap kali ia tidur. Ratna, sang ibu, mulai merasa ada yang aneh dengan rumah mereka. Pada suatu malam yang mencekam, ia mendengar suara-suara aneh yang datang dari dalam rumah, suara bisikan lembut yang seolah-olah sedang mengamatinya. Suara itu sangat pelan, namun jelas terdengar, seperti suara seorang pria yang tengah berbicara dengan kata-kata yang sulit dimengerti. Pada awalnya, Ratna mencoba untuk mengabaikannya, berpikir bahwa itu hanya imajinasi semata, namun lama-kelamaan suara itu semakin keras dan semakin menakutkan. Suara itu datang setiap malam, seperti berbisik di telinganya, seolah-olah ada yang ingin memberitahunya sesuatu yang mengerikan. Kehidupan mereka yang dulu damai kini mulai dipenuhi dengan kecemasan. Tiba-tiba saja, banyak hal yang tidak dapat dijelaskan mulai terjadi di rumah mereka.
Pintu-pintu rumah sering terbuka sendiri meskipun tidak ada seorang pun yang membuka. Jendela-jendela yang sudah tertutup rapat bisa terangkat tanpa ada yang menyentuhnya. Dan bau anyir darah yang sangat tajam kadang tercium di setiap sudut rumah. Bau itu sangat mengganggu, seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres sedang berlangsung. Pada suatu malam, Bagas ditemukan di tengah ladang yang terletak di belakang rumah mereka. Tubuhnya tergeletak tak bernyawa, dengan mata kosong yang tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Ketika hartawan dan Ratna berlari mendekatinya, Bagas terbangun dalam keadaan bingung, dengan mata yang terbelalak, dan bibirnya bergumam dengan suara serak. "Waktunya telah tiba." Kata-kata itu seperti sebuah peringatan yang sangat mengerikan. Sebuah tanda bahwa kutukan yang selama ini tersembunyi kini telah mulai bangkit. Sejak saat itu, gangguan demi gangguan terus meneror keluarga mereka. Sosok bayangan yang tidak tampak dengan jelas sering muncul di sudut-sudut rumah, bergerak dengan cepat dan hilang secepat ia muncul. Suara tawa yang keras dan mengerikan sering terdengar di malam hari, seolah-olah ada makhluk yang tengah menikmati penderitaan mereka. Setiap kali mereka berusaha untuk tidur, rasa tercekik dan sesak itu datang kembali, seolah-olah ada sesuatu yang menekan dada mereka dengan sangat kuat. Hartawan mulai menyadari bahwa ini bukanlah sebuah kebetulan. Semua yang terjadi bukanlah hasil dari peristiwa alam biasa, melainkan kutukan yang harus mereka bayar akibat pesugihan yang dilakukan oleh Eyang Surodipuro. Semua kemewahan yang mereka nikmati, semua kesuksesan yang mereka capai, kini harus dibayar dengan penderitaan yang sangat mengerikan. Hartawan merasa sangat terperangkap dalam dosa masa lalu yang kini menghantui keluarganya. Pikirannya kembali pada apa yang pernah diceritakan oleh Eyang Surodipuro sebelum meninggal. Eyang Surodipuro pernah menyebutkan tentang ritual pesugihan yang dilakukan di hutan larangan, dan bagaimana makhluk gaib itu akan datang untuk menagih janji setelah 10 tahun. Namun, saat itu hartawan tidak mengerti betul maksud dari pesan tersebut. Kini, semuanya terasa begitu jelas. Waktu yang dimaksud oleh Eyang Surodipuro adalah waktu yang kini telah tiba. Karma dari perjanjian gelap itu kini harus diterima oleh keturunannya. Dalam usaha untuk membebaskan keluarganya, hartawan berusaha mencari cara untuk menghentikan kutukan yang semakin kuat. Ia mulai mencari informasi tentang ritual pesugihan yang dilakukan Eyang Surodipuro dan apa yang bisa dilakukan untuk membebaskan diri dari ikatan dengan makhluk gaib tersebut. Ia pergi ke berbagai tempat, berbicara dengan orang-orang yang lebih tua, dan mencari petunjuk yang mungkin bisa membantunya. Namun, waktu semakin sempit. Setiap hari, gangguan semakin menjadi-jadi, dan hidup mereka semakin terancam. Bagas, yang dulu ceria, kini menjadi sosok yang semakin terasingkan. Ia merasa terjebak dalam dunia yang tidak bisa dimengerti, dan pikirannya mulai terganggu oleh bisikan-bisikan yang datang setiap malam. Sinta, adik Bagas, mulai merasakan ketakutan yang sama. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, namun ia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang mengintai mereka. Dengan segala usaha yang ada, hartawan akhirnya menemukan sebuah cara untuk menghadapi kutukan tersebut. Namun, apakah ia akan berhasil membebaskan keluarganya sebelum terlambat? Ataukah mereka akan menjadi tumbal dari janji gelap yang dibuat oleh Eyang Surodipuro 10 tahun lalu? Perjalanan mereka menuju kebenaran baru saja dimulai, dan mereka harus siap menghadapi segala hal yang paling mengerikan. Hartawan merasa dunia di sekitarnya mulai runtuh. Setiap langkahnya menuju kegelapan yang tak terhindarkan. Kutukan yang lama tersembunyi, yang telah menimpa keluarga mereka selama 10 tahun, kini mulai menuntut bayaran yang sangat mahal. Ia tidak tahu lagi kemana harus mencari keselamatan. Semua yang ia miliki, semuanya yang ia perjuangkan untuk keluarganya, tiba-tiba terasa sangat rapuh. Saat ketakutan menyelimuti rumah mereka, hartawan mulai mencari jawaban. Ia pergi menemui dukun tua yang terkenal di desa, Mbah Wiryo, yang dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib. Mbah Wiryo adalah satu-satunya orang yang dapat memberikan pencerahan tentang ritual pesugihan yang dilakukan oleh Eyang Surodipuro. Dalam harapannya yang semakin tipis, hartawan bertanya dengan penuh kegelisahan, "Mbah, apa yang harus kami lakukan? Bagaimana cara kami bisa menghindari kutukan ini? Ada cara untuk membebaskan keluarga kami dari kutukan yang telah ditanamkan oleh Eyang Surodipuro." "Mbah Wiryo,
dengan raut wajah serius